Film dimulai dengan memperlihatkan seorang guru bernama Haruki. Pada suatu hari, Haruki diberikan tanggung jawab untuk mengurus perpustakaan. Karena dulu waktu SMA, ia pernah menjadi petugas perpustakaan di sekolah itu. Saat sedang menyusun buku di perpustakaan, ada satu murid yang kagum dengan pembuat buku panduan perpustakaan. Karena buku panduan itu terlalu rapi dan sempurna, Haruki pun dengan spontan mengucapkan terima kasih, karena ternyata dia adalah pembuat buku panduan itu. Dia pun bercerita tentang satu orang lagi yang membantunya sekaligus merepotkannya saat pembuatan buku panduan tersebut. Orang yang membantu sekaligus merepotkan itu bernama Sakura. Cerita pun beralih ke masa lalu ketika Haruki masih duduk di bangku SMA. Saat SMA, Haruki adalah seorang kutu buku, introvert, dan juga tidak punya teman. Selain itu, dia juga menjadi penjaga perpustakaan sehingga waktunya kebanyakan dihabiskan di dalam perpustakaan. Suatu hari Haruki yang sedang di rumah sakit, tidak sengaja menemukan buku diari. Saat membaca isinya, ia pun sedikit kaget karena isi di dalamnya bertuliskan tentang penyakit pankreas dan menyatakan kalau umur pemilik buku ini hanya sebentar lagi. Tidak berselang lama, pemilik buku ini datang dan ternyata dia adalah Sakura. Sakura adalah teman sekelas Haruki yang cukup populer di sekolahnya. Walaupun populer, Sakura tidak ingin teman-temannya tahu tentang penyakit yang dideritanya dan meminta Haruki untuk merahasiakannya. Dan anehnya, Sakura tetap bisa ceria meskipun dia tahu umurnya tidak panjang. Keesokan harinya, Sakura yang tertarik dengan kerjaan Haruki pun mengajukan diri untuk menjadi petugas perpustakaan. Haruki yang terbiasa sendiri dan merasa diawasi oleh Sakura pun mengungkapkan kalau dia tidak akan menyebarkan rahasia Sakura. Namun Sakura mengatakan hanya ingin berteman. Haruki menyarankan Sakura untuk pergi ke tempat yang ingin ia kunjungi, daripada menghabiskan sisa hidup di dalam perpustakaan bersamanya. Mendengar hal itu, Sakura mendapat ide dan meminta Haruki untuk menemaninya makan di restoran yang menyediakan daging pankreas. Sakura meminta itu karena dahulu dipercaya, jika bagian tubuh manusia ada yang sakit, kita harus memakan bagian tubuh yang sama dari hewan agar bisa sembuh. Mau tidak mau Haruki menyetujuinya, karena meminta Sakura untuk pergi ke suatu tempat, adalah saran dari Haruki sendiri. Saat makan di restoran, Sakura yang periang itu mampu membuat Haruki sedikit bercerita. Di sana Sakura tampak bahagia karena bisa mengobrol bebas dengan Haruki tanpa mengkhawatirkan penyakitnya. Semenjak hari itu, mereka berdua mulai dekat dan sering mengirim pesan satu sama lain. Yes. Keesokan harinya, ketika di sekolah, Haruki pun menjadi bahan perbincangan di kelasnya karena terlihat dekat dengan Sakura. Apalagi, saat teman dekat Sakura yang bernama Kyoko mendatangi Haruki dan menanyakan tujuannya mendekati Sakura. Melihat kegaduhan di kelas, ketua kelas yang bernama Takahiro pun mencoba menenangkan teman-temannya. Sakura pun menjelaskan kalau Haruki sekarang adalah teman dekatnya. Haruki yang tidak nyaman dengan situasi di kelas pun langsung meninggalkan kelas karena ia terbiasa sendiri. Saat Sakura menyusul ke atap sekolah, Haruki meminta Sakura untuk tidak mendekati dirinya lagi agar temannya tidak salah paham. Selain itu Haruki juga bertanya kenapa dia tidak mengatakan rahasianya kepada Kyoko dan menghabiskan sisa waktu bersamanya. Sakura beralasan, kalau dia mengatakan rahasianya, pasti respon Kyoko malah bersedih karena dia sangat sensitif kepada Sakura. Sakura hanya ingin Kyoko tetap berteman dengannya tanpa mengkhawatirkan keadaannya. Selain itu, hanya Haruki jugalah yang sudah tahu rahasianya tetapi tetap bersikap biasa saja dan membuat Sakura nyaman. Maka dari itu Sakura juga tetap ingin berteman dengan Haruki. Setelah kejadian itu, ada seorang siswa yang masih penasaran dan menanyakan ke Haruki apakah dia pacaran dengan Sakura. Haruki pun kaget, karena ini kali pertama ada orang yang memanggil namanya, dan dia hanya menjawab kalau hubungan dengan Sakura hanya sebatas teman saja. Mendengar jawaban itu, siswa tersebut menawari permen karet agar suasana tidak canggung. Keesokan harinya, Sakura merasa kesulitan saat ia merapihkan buku di perpustakaan. Ia beranggapan,
Kenapa tidak menaruh buku itu secara acak agar saat dicari seperti mencari harta karun? Melihat Sakura yang muram, Haruki ingin mengabulkan permintaan Sakura untuk pergi ke suatu tempat yang ia inginkan sebelum Sakura mati. Saat berwisata, Haruki yang introvert itu sangat menikmati wisatanya karena sikap dan pembawaan Sakura yang sangat menyenangkan. Singkat cerita, saat mereka pulang, Sakura menanyakan apakah Haruki senang dengan wisatanya, dan apakah Haruki bisa menemaninya saat liburan musim panas untuk melihat bunga sakura. Dengan jujurnya, Haruki pun berkata senang bisa menemani Sakura dan akan menemaninya nanti saat liburan. Sebagai hadiahnya, Sakura membolehkan Haruki untuk memakan pankreasnya ketika ia sudah meninggal. Dengan jawaban polosnya, Haruki bilang dia tidak ingin memakannya karena ia tidak sakit. Sakura hanya bisa tersenyum dan berkata, kalau organ kita dimakan oleh orang lain, maka jiwanya akan tetap hidup di dalam orang yang memakannya. Sakura juga mengungkapkan, sebenarnya dia masih ingin tetap hidup, walaupun hanya hidup di dalam benak orang-orang yang dia sayangi. Keesokan harinya, Kyoko mendatangi Haruki dan memintanya untuk menjauhi Sakura. Karena semenjak ia dekat dengan Sakura, kesehatan Sakura semakin menurun, dan sekarang sedang dirawat di rumah sakit karena usus buntu. Mendengar hal itu, Haruki pun segera mengunjungi rumah sakit untuk memastikan keadaannya. Sesampainya di sana, Haruki yang mulai nyaman dengan Sakura, menjelaskan tentang pelajaran yang Sakura lewatkan di sekolah dengan sangat baik. Saat Sakura mendengar penjelasan yang diberikan oleh Haruki, Sakura merasa Haruki cocok sebagai guru. Haruki yang tidak yakin kalau dia bisa menjadi guru, diyakinkan oleh Sakura atas sarannya itu. Selain itu Sakura juga memberitahu kalau sebentar lagi Kyoko akan datang dan meminta Haruki untuk bisa berteman dengan Kyoko. Walaupun sempat latihan untuk berkenalan, Haruki tetap tidak yakin karena belum siap dan memutuskan untuk cepat pergi. Esok hari pun Haruki kembali mendatangi Sakura, dan mengajarkan pelajaran yang dilewatkan oleh Sakura di sekolah. Selain itu, dia juga menceritakan tentang gosip yang tersebar di sekolah tentang hubungan mereka. Menurut Sakura, mereka hanya tidak mengerti tentang Haruki dan berharap Haruki dapat membuka diri. Sakura juga menanyakan, apakah Haruki tidak penasaran pendapat Sakura tentang dirinya. Haruki yang awalnya menganggap hanya kebetulan berteman, sekarang jadi penasaran atas pendapat Sakura tentang dirinya. Namun Sakura akan menjawabnya di buku diari, dan Haruki harus berjanji untuk membacanya hanya saat dia telah tiada. Sakura juga berkata, hanya Haruki yang diberikan hak untuk membacanya. Haruki hanya bisa terdiam mendengar perkataan Sakura. Sampai di suatu malam, Haruki yang sedang memikirkan kondisi Sakura, tiba-tiba mendapat telepon darinya. Sakura ingin kabur dari rumah sakit dan ingin melihat bunga sakura walaupun belum musim di saat itu. Sakura menjelaskan kalau bunga itu hanya bersembunyi dan ingin mengejutkan semua orang ketika musim hangat tiba. Mendengar ucapan aneh Sakura, Haruki pun bergegas ke rumah sakit untuk menemuinya. Sesampainya di sana, ternyata Sakura harus dirawat lebih lama lagi karena kondisinya memburuk. Di tengah kondisi itu, Sakura malah mengajak Haruki bermain Truth or Dare. Sebenarnya Sakura ingin menanyakan sesuatu kepada Haruki, namun sayangnya Haruki memenangkan permainan itu. Karena mendapat kesempatan bertanya, Haruki sebenarnya ingin menanyakan perasaan Sakura terhadapnya, namun akhirnya ia hanya menanyakan tentang arti kehidupan. Sakura pun menjawab pertanyaan itu dengan sangat indah dan berterima kasih, karena Haruki membuat sisa hidupnya sangat menyenangkan seperti orang normal sehingga dia bisa melupakan penyakitnya. Sakura menambahkan kalau dia ingin bertamasya untuk melihat bunga sakura walaupun hanya sekali lagi. Melihat respon Haruki yang khawatir, Sakura pun menanyakan apakah Haruki ingin Sakura terus hidup. Dengan polosnya, Haruki mengungkapkan kalau dia sangat khawatir dan ingin Sakura tetap bisa hidup. Haruki pun menyemangati Sakura, dan berjanji untuk melihat bunga Sakura bersama-sama. Sakura yang awalnya putus asa kini kembali bersemangat untuk bisa bertahan. Singkat cerita, Sakura yang berhasil bertahan,
dan kini kondisinya semakin membaik, langsung mengabarkan Haruki kalau dirinya sudah bisa pulang esok hari. Mengetahui kabar itu, Haruki merencanakan wisata melihat bunga sakura esok hari sesuai dengan janjinya. Dengan bantuan bocah permen karet yang sekarang berteman dengan Haruki, mereka berhasil menemukan lokasi bunga sakura yang tetap mekar walaupun bukan musimnya. Keesokan harinya, mereka pun janjian bertemu di suatu tempat untuk melihat bunga sakura. Dengan sangat cantik dan senyum yang ceria, Sakura yang kini telah pulih, berjalan menuju tempat Haruki yang sudah menunggu. Akhir cerita, Haruki yang sedang menunggu, ingin mengungkapkan semua isi hatinya yang bahagia melalui SMS. Haruki ingin mengungkapkan kalau ia ingin jadi seperti Sakura, yang bisa mencintai dan dicintai orang lain, serta bisa memberikan kebahagiaan dan arti hidup. Namun, ia menghapus semua kata-katanya dan mengganti tulisannya menjadi, "Aku ingin memakan pankreasmu." Sayangnya, semua itu hanya harapan. SMS yang dikirim Haruki tidak kunjung dibalas. Haruki yang sudah menunggu seharian, akhirnya memutuskan untuk pulang karena ternyata Sakura tidak juga datang. Saat berjalan pulang, Haruki seketika shock saat mendengar kabar pembunuhan siswi wanita yang ternyata itu adalah Sakura. Sakura ditikam oleh seseorang saat dalam perjalanan untuk menemui Haruki. Semenjak kejadian itu, Haruki mengurung diri dan merasa belum siap menerima kenyataan. Bahkan ia pun tidak sanggup untuk menghadiri pemakaman Sakura. Sampai suatu ketika, dia teringat janjinya kepada Sakura untuk membaca diari miliknya. Setelah mengumpulkan keberaniannya, akhirnya Haruki mendatangi rumah Sakura. Sesampainya di sana, setelah ibu Sakura mengetahui sosok Haruki, dengan sukarela ia memberikan buku harian Sakura. Karena saat masih hidup, Sakura pernah bilang ke ibunya, kalau nanti ada seseorang yang sangat pemalu akan datang untuk membaca buku itu. Kemungkinan seseorang itu tidak datang ke pemakamannya, akan tetapi ia akan memenuhi janjinya untuk membaca buku itu. Di dalam buku itu, Sakura mengungkapkan keterkejutannya melihat Haruki yang bersikap biasa saja setelah mengetahui penyakit Sakura. Ia juga mengungkapkan semua kesedihannya, keinginannya supaya Haruki bisa berteman dengan Kyoko sahabatnya, dan harapannya untuk bisa hidup lebih lama. Terlebih lagi, saat dia berhasil bertahan melawan penyakitnya, dan saat ini ia merasa sangat bahagia, karena akhirnya bisa melihat bunga Sakura bersama Haruki di hari itu. Setelah Haruki selesai membaca, ibu Sakura berterima kasih kepada Haruki karena berkat Haruki, Sakura bisa menjalani sisa hidupnya dengan sepenuh hati. Mendengar itu semua, Haruki yang sudah tidak kuat menahan air matanya, meminta maaf dan izin untuk menangis. Di ending cerita, Haruki yang sedang merapihkan buku bersama muridnya, berhasil menemukan harta karun sebuah buku milik Sakura. Di dalam buku itu, berisi surat dari Sakura untuk Haruki dan Kyoko. Sakura meminta maaf kepada Kyoko karena merahasiakan penyakitnya selama ini. Sakura hanya tidak ingin Kyoko bersedih. Setelah Kyoko membaca surat itu, Haruki pun mengajak Kyoko berteman sesuai dengan cara yang dulu diajarkan oleh Sakura. Selain itu, di dalam surat Sakura untuk Haruki, berisikan kekagumannya terhadap Haruki yang tetap menjadi dirinya sendiri. Sakura kagum atas keberanian Haruki yang bisa hidup sendiri tanpa terlibat dengan siapapun, dan Sakura berharap agar Haruki bisa membagikan keberaniannya untuk orang lain. Sakura ingin hidup di dalam diri Haruki. Lebih tepatnya,
ia ingin memakan pankreas Haruki. Dan cerita pun selesai.